Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pagi hari ini kabarnya? Pastinya sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Sebentar kita akan mengikuti ibadah online. Hari ini adalah hari yang istimewa, 1 November 2020. Minggu yang perdana, hari yang perdana. Dan kita percaya berkat Tuhan terbarukan menjadi pengalaman kita di sepanjang pagi hari ini. Ya. Sebelum kita beribadah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati, pikiran, perasaan, dan segenap hidup kita, kekuatan kita. Karena nanti dalam ibadah kita akan memuji Tuhan, bertepuk tangan, melompat, bahkan kita akan menyembah Allah kita akan mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Jangan malu, jangan kecil hati, walaupun Bapak Ibu Saudara di rumah, Tuhan pun hadir dan Tuhan akan memberkati kita. Dan jangan lupa, tolong siapkan buku catatan, alat tulis, dan Alkitab. Karena juga sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, kita mencatat poin-poin rema yang akan menguatkan kita, membangkitkan kita, menyembuhkan kita, dan kita semakin menjadi saksi bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga tolong siapkan roti atau crackers atau yang lainnya dan air anggur atau air minum, karena minggu ini adalah minggu yang disertai dengan perjamuan Tuhan. Dengan tubuh dan darah Tuhan kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu Saudara, ada live chat, Bapak Ibu Saudara bisa saling bertegur sapa di situ, mengungkapkan betapa bergembiranya beribadah di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita akan awali ibadah online pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Karena di hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru ini, kami boleh ada sebagaimana ada oleh karena rahmat anugerah dan berkat yang datang daripada Tuhan. Kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Marilah Engkau memberikan hadirat-Mu yang luar biasa di rumah-rumah jemaat. Dan seberapapun ya Tuhan orang yang melihat tayangan ini, agar kami boleh mengalami mujizat berkat dan pertolongan Tuhan. Dan hidup kami diubahkan oleh Engkau. Hadirat-Mu boleh menjadi milik bagian kami, menjadi milik bagian pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami akan mengawali ibadah ini menyerahkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Amin, 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 amin. Selamat pagi jemaat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai demi Allah kita. Kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh. Amin. Kota benteng dan perisaiku yang menangkalkan laut. Pengamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh Yesus, oh Yesus batu penjuru. Amin.
Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus Juru Selamat kita. Percaya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, buku pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, buku pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak. Amin. Nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Amin. Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Amin. Yesus kaulah Tuhan. Amin. Kau Yesus Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, buku pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dia Yesus Tuhan kita, yang sudah disalibkan bagi kita, yang sudah menderita menggantikan kita. Dosa-dosa yang harus kita bayar, Dia telah bayar lunas bagi kita. Pada hari ini Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merayakan bersama-sama perjamuan kudus bersama dengan Tuhan, yang merupakan gambaran mengingatkan kita kembali tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib. Pada satu bukit nun jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda kasih besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar. Kami datang Tuhan, ku datang pada salibnya. Amin. Sampai ku dapat pengampunan dosa, ampun dosa. Meski salib itu dicela dan dicerca,
Masuk dunia
salib-Mu Tuhan. Salib-Mu Tuhan. Kami hanya melihat salib-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu. Pengorbanan-Mu bagi dosa-dosa kami. Bagi kelemahan kami Tuhan. Bagi kekurangan kami Tuhan. Salib-Mu yang sudah menggantikan itu semua Tuhan. Saat kami memandang salib-Mu, kami teringat Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Saat kami memandang salib-Mu Tuhan, kami mengingat kembali darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami Tuhan. Saat memandang salib-Mu Tuhan, kami mengingat kembali penderitaan yang Engkau alami, yang menggantikan kami Tuhan. Saat melihat salib-Mu Tuhan, kami tahu penyakit kami juga Engkau tanggung Tuhan. Engkau sudah sembuhkan semua penyakit kami Tuhan. Pada saat kami melihat salib-Mu, kami tahu harusnya kami yang berada di sana, tapi Engkau menggantikan kami. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami berterima kasih. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tidak ada suatu hal yang dapat membalas kebaikan Engkau, pengorbanan selain kehidupan kami. Kami persembahkan untuk Engkau melalui kehidupan kami. Pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk nama-Mu. Karena Engkau yang layak, karena Engkau yang menerima semuanya. Dan pada pagi hari ini kami siap, hati kami siap, kehidupan kami siap menerima kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Biar kiranya Tuhan memberkati, jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami semua. Sehingga di atas semuanya itu, nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap mengikuti firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan merenungkan firman Tuhan supaya bisa mendasari kita memberi bagi Tuhan. Saya ingin sampaikan firman Tuhan persembahan ini dengan judul Persembahan Nuh. Ya, kita akan baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat 16 sampai 20. Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Puji Tuhan, Nuh sekeluarga bersama-sama setelah turun dari bahtera itu membuat
keputusan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sangat buruk yang sedang terjadi dalam hidupnya. Bayangkan di dalam pasalnya yang ke-7, Kejadian 7 ayat 12, saat itu hujan lebat meliputi bumi turun selama 40 hari 40 malam. Artinya di dalam bahtera itu Nuh di karantina total dan tidak bisa keluar masuk dari tempat itu. Ayatnya yang ke-17 dari pasal 7, bahtera itu melampung tinggi dari bumi karena desakan air. Ayat 18 dan 19, air bahkan makin bertambah dan naik dengan hebat sehingga bahtera terapung semakin tinggi naik bersama dengan bahtera itu. Jadi bahkan segala gunung-gunung yang tertinggi di bawah kolong langit ini semua tertutup dengan air sampai 15 hasta. Jadi luar biasa. Bahkan ayat 21, Kejadian 7 ayat 21, mati dan binasa segala yang hidup, yang bergerak di bumi dan semua manusia. Ayat 22 sampai 23, Kejadian 7 ini, tidak ada lagi kehidupan dari yang bernafas. Jadi artinya Allah menghapus segala yang ada. Ayatnya yang ke-24, pasal 7 ayat 24, air berkuasa atas bumi itu selama 150 hari lamanya. Bagaimana kondisi sesudah peristiwa itu? Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa membayangkan, mata melihat di sekeliling. Apa yang ada di sekeliling yang bisa dipandang mata? Hamparan lumpur, kekacauan, kerusakan di mana-mana. Ya, telinga, apa yang bisa didengar pada saat itu? Semua tidak ada yang hidup, sunyi, sepi, tidak ada sesuatu yang bisa didengar dengan telinga ini. Hidung, ya, hidung mencium sesuatu bekas dari kematian, bangkai-bangkai seluruh bumi ini. Pasti itu tidak nyaman bagi kehidupan manusia. Artinya seluruh panca indera ini pasti dalam kegoncangan yang berat. Tetapi kita telah membaca ayat di atas tadi, Kejadian 8 ayat 18 sampai 20. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi baru saja mengalami banjir besar yang sangat dahsyat. Ya, ini adalah pengalaman hidup yang belum pernah terjadi dalam hidupnya. Tetapi Nuh mengambil keputusan untuk memberi atau mempersembahkan korban bagi Tuhan. Demikian juga bagi kita sekarang ini. Tidak peduli seberapa parah sakit yang sedang kita rasakan sekarang. Tidak peduli seberapa berat masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Tidak peduli seberapa berantakan ekonomi, keuangan kita oleh sebab pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Dan hal-hal itu memang sangat mengguncang dalam kehidupan kita. Seperti Nuh pada waktu itu. Tetapi mari pilihlah untuk tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan memiliki keberanian untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di tengah-tengah situasi
seperti yang dialami oleh Nuh. Dan kabar baiknya, korban persembahan Nuh itu dapat menyentuh hatinya Tuhan. Ayat ke-21, Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan sejak kecilnya, ya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ada berkat yang luar biasa sesudah Nuh punya keberanian memutuskan untuk memberi di tengah-tengah situasi yang berat. Saya percaya pagi ini kita akan memberi apapun kondisi Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya. Tuhan melihat apa yang kita lakukan sekarang ini. Terima kasih, kita siap memberi, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu tidak tahu persis kondisi seluruh umat-Mu, jemaat GPDI Maranatha dan semua orang-orang yang mendengar firman ini. Tetapi ketika kami memutuskan untuk berani memberi, karena kami mengasihi Tuhan, apapun kondisi kami, Engkau tidak peduli. Tetapi Engkau mencium bau harum persembahan yang kami bawa kepadamu. Kami siap memberi persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi. Kembali kita akan mendengar kebenaran daripada firman Tuhan, dan saya beri judul pagi hari ini, kehidupan tanpa penyesalan. Ya, di dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Nah, yang dimaksud dengan hidup tanpa penyesalan adalah hidup tanpa perasaan bersalah yang berlebihan. Tidak akan ada kebahagiaan jika kita terus dihantui oleh perasaan ini. Perasaan bersalah memang timbul karena kesalahan manusia itu sendiri. Ya, jika pagi hari ini ada yang menyimpan perasaan seperti ini, serahkan kepada Yesus. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Haleluya. Salah satu berkat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, yaitu saudara mendapat pengampunan dosa. Haleluya. Paulus mengajarkan sebuah prinsip kebenaran kepada saudara, bahwa saudara dapat memiliki masa depan yang penuh harapan karena tidak perlu hidup dalam penyesalan. Haleluya. Paulus adalah seorang rasul yang sebelumnya merupakan seorang yang memiliki banyak dosa. Ya, dia dahulu merupakan seorang pembunuh, pembenci Tuhan yang sangat aktif, ya, giat, ya, dan penganut hukum Taurat tanpa cacat celah. Ya.
ada banyak hal yang patut menghantui Paulus, tetapi Paulus memegang prinsip kebenaran sejak Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, kita belajar tentang kehidupan tanpa penyesalan. Nah, beberapa pengertian tentang kehidupan tanpa penyesalan. Yang pertama adalah terus belajar dan berubah. Ya, Filipi 3 ayat yang ke-12. Filipi 3 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Puji Tuhan. Paulus sebelumnya merupakan ahli Taurat yang perfeksionis, ya. Tetapi sejak berjumpa dengan Kristus, dia dapat berlapang dada untuk menerima kelemahannya. Perfeksionis bukanlah sebuah roh. Karakter ini dapat menjadi berbahaya, karena pada saat sempurna, orang yang memiliki karakter perfeksionis lekas menjadi sombong. Ya, sedangkan pada saat itu, pada saat tidak sempurna, orang tersebut dapat merasa rendah diri. Banyak orang tidak bisa menerima dirinya karena terlalu menuntut dirinya sendiri. Padahal Tuhan tidak menuntut demikian. Ya, lawan kata perfeksionis bukanlah tidak sempurna, tetapi terus belajar dan berbuah. Haleluya. Orang yang terus belajar dan berbuah memiliki hati yang mau diajar dan rendah diri untuk bersedia dikoreksi oleh Roh Kudus dan orang lain. Puji Tuhan, sekalipun lamban, namun Tuhan Yesus tetap menuntun kita dengan sabar. Puji Tuhan. Kedua, mengampuni dan melupakan. Ya, Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Banyak orang kesulitan dalam hal mengampuni dan melupakan diri sendiri dan orang lain. Ya, kita tidak bisa bangkit dari masa lalu. Kita akan terikat dengan masa lalu dan kemungkinan besar kita akan hidup dalam trauma. Ya, oleh karena itu penting untuk berjalan bersama Yesus. Ya, jika kita pernah dirugikan di masa lalu, upayakan apa yang bisa kita dapatkan kembali atau meminimalkan, ya. Haleluya. Namun bila kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, maka bangkitlah. Anggaplah itu sebagai konsekuensi atau biaya pembelajaran. Haleluya. Saudara harus berdiri dan berlari ke depan dan mengejar apa yang menjadi tujuan hidup saudara. Ya, bersama Tuhan kita pasti bisa dan berbuah menjadi baru. Puji Tuhan. Ketiga, fokus pada kemenangan. Filipi 3 ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bangkit kembali, tidak hanya lari meninggalkan dosa atau kesalahan, tetapi lari kepada sebuah tujuan. Ya, percayalah bahwa Kristus adalah Sang Penebus yang mampu menebus segala dosa, segala kesalahan, kerugian, dan penyesalan di masa lalu kita. Ya, berlarilah pada sebuah tujuan dan fokus pada kemenangan. Jangan pernah lihat ke belakang dan jangan hitung kerugiannya.
ya. Saudara harus belajar untuk berani mengambil sebuah keputusan yang baik dan bertanggung jawab pada keputusan. Ketika saudara menentukan suatu pilihan ya, namun tidak menemukan kepastian atau jawaban yang mana kehendak Allah, itulah langkah iman yang harus saudara jalani. Haleluya. Kita harus fokus pada tujuan, yaitu Tuhan. Tuhan belum selesai dengan kita. Apapun yang terjadi, belajar untuk menyadari bahwa Yesus menyertai kita. Hidup kita aman di tangannya. Haleluya. Segala perkara yang sudah terjadi dalam hidup saudara, kita harus tetap pada tujuan Tuhan. Percayalah bahwa mujizat itu masih ada, ya. Sekali lagi, jangan pernah ada penyesalan dalam hidup saudara. Selama kita hidup, hati kita berserah kepada Yesus. Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan memulihkan menjadi baru di hadapan saudara, di hadapan Tuhan. Haleluya. Penyesalan adalah kesempatan bagi Allah untuk mencurahkan anugerah pengampunan dan memulihkan hidup kita, ya. Haleluya. Haleluya. Allah menghargai penyesalan kita. Yesus sanggup memakai kesalahan itu untuk menyatakan rencananya yang besar dalam hidup kita. Anugerahnya tetap tersedia untuk kita, ya. Puji Tuhan. Saat ini di minggu pertama, ambillah kesempatan untuk berdoa. Minta ampun kepada Tuhan bahwa hidup kita tidak ada penyesalan. Bahkan Tuhan menjamin hidup saudara, ya. Kesempatan yang baik sebelum saudara makan dan minum perjamuan Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati jemaat agar kita bisa menjaga firman sehingga kita luput dari waktu pencobaan, ya. Amin. Tuhan memberkati jemaat Maranatha. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat Maranatha. Jangan gelisah, jangan takut, jangan pernah menyesali hidup saudara. Angkat wajahmu, lihat kemuliaan itu ada pada saudara. Setiap manusia mempunyai masalah sendiri, mempunyai penyesalan sendiri. Tuhan tahu itu. Tuhan hanya ingin mengangkat iman kita untuk tetap setia, taat, tetap melayani, waspada pada diri kita, bertahan sampai Tuhan datang, ya. Buanglah rasa penyesalan itu. Terima kasih. Kita harus tetap bertahan, belajar dan berubah untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Tuhan sudah memberi harapan yang lebih baik. Haleluya. Tuhan akan menuntun kehidupan kita untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Memberkati jemaat Maranatha agar Roh Kudus senantiasa menuntun menjadi lebih baik. Berkati semua pelayan ibadah pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Jemaat Maranatha, saudara bisa siapkan roti dan anggur yang seperti ada di meja depan saya, ya. Tetap sembah Tuhan, agungkan Tuhan, keselamatan sudah Tuhan sediakan. Doakan keluarga kita, doakan anak-anak kita, haleluya. Tuhan sudah menebus dosa saudara, Tuhan sudah memberi jaminan. Bangkitkan Roh Kudus-Mu, haleluya. Penyesalan itu sudah Tuhan ambil. Tuhan sudah ganti dengan kemenangan, haleluya. Saat ini
Tuhan mendengar doa saudara. Kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan, di mana kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Roh Kudus menguatkan iman kami. Tuhan, ketika disalibkan dan kami percaya saat ini Roh Kudus ada dan hidup bagi jemaat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, ajarkan kami menjadi berkat di tengah kehidupan yang sulit ini. Taruhlah tangan-Mu di atas roti dan anggur saat ini, lambang dari tubuh dan darah-Mu, agar kami dapat menyatu dengan Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan siap dilayani dalam perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari pegang dan angkat di tangan kanan saudara roti perjamuan, lambang daripada tubuh Kristus. Di atas kayu salib Yesus terima kutuk. Oleh sebab itu Yesus memberi berkat rohani. Jasmanilah yang Tuhan terima. Haleluya. Dalam kehidupan kami pun Tuhan jamin sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Tuhan merancangkan kebaikan dalam hidup saudara. Jemaat sudah menang, jemaat sudah sembuh, jemaat diberkati. Haleluya, haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita makan roti tubuh dari Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biarkan kekuatan yang dari Tuhan itu mengalir dalam hidup saudara. Tuhan sudah menyatukan tubuh saudara menjadi satu tubuh dengan Kristus. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, terima kasih. Mari angkat cawan di tangan kanan dengan iman. Bersyukur untuk tetesan darah anak domba. Hanya dengan darah Yesus, kemenangan itu kita dapatkan. Haleluya. Kita dijadikan orang-orang kudus di hadapan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur. Haleluya. Dikatakan walaupun dosa kita merah seperti kermisi, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan merancangkan kebaikan bagi jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala dosa yang mengganggu anak-anak Tuhan dihancurkan oleh darah Yesus. Segala penyakit, virus apapun yang mengganggu anak-anak Tuhan dihancurkan oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih. Dengan iman kita minum cawan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan anggur ini. Haleluya. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan sembah
Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan, haleluya. Roh Kudus ada di dalam hidup kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan melawat yang berseru, memanggil nama Yesus, haleluya. Dia ada di setiap rumah tangga. Anak-anak muda Tuhan sudah memberi kekuatan agar jemaat menang, haleluya. Tuhan memberi kekuatan bagi yang lemah. Mujizat dapat Tuhan lakukan di mana saja. Tuhan pulihkan yang kesulitan ekonominya, usahanya, pekerjaannya, sekolahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan bekerja dalam hal ini. Tuhan akan merubah semua kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru bersama Tuhan. Terima kasih. Kami juga doakan Gereja Maranatha, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja. Tuhan menolong, melindungi, memberi kesehatan, sukacita bagi jemaat Maranatha sehingga mereka tetap taat beribadah dan pegang teguh janji Tuhan. Terima kasih. Kami bersukacita saat ini. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat seluruh pelayan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan limpahnya. Diberkati usahanya, toko, sekolah, kuliahnya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga jemaatmu yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini dan kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita telah menyelesaikan ibadah online pada pagi hari ini, luar biasa sekali. Tuhan melawat Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara like, kemudian subscribe, kemudian bagikan ke semua media sosial agar lebih banyak lagi orang bisa mengenal Tuhan, dijangkau bagi kerajaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita jumpa lagi di ibadah online berikutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.